Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asranet, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video pelajaran. Di kesempatan ini kembali lagi saya membahas materi pelajaran lanjutan tentang bilangan berpangkat yang merupakan part 02. Untuk part 01 nanti linknya akan saya ikut sertakan di deskripsi di bawah ya. Silahkan dicek nanti. Sebelum saya memulai membahas materi ini, seperti biasanya dukungan dari kawan-kawan semuanya untuk mengklik like, share, dan subscribe, serta tinggalkan komentar sesuai dengan isi video. Salam silaturahmi untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita menjadi sukses karena subscribe itu gratis. Baik, kita akan memulai materinya. Check it out. Bilangan berpangkat positif dan berpangkat negatif. Kalau di pertemuan sebelumnya di part 01, saya sudah membahas tuntas tentang konsep daripada bilangan berpangkat ya. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, bilangan berpangkat positif. Langsung saja ke contoh, karena di pertemuan sebelumnya juga kita sudah berhadapan dengan contoh-contoh. Dengan cara menuliskan faktor-faktornya, tunjukkan bahwa bagian A, 7 pangkat 6 per 7 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 2. Bagian B, 4 pangkat 7 per 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 4. Bagian C, 7 pangkat 4 per 7 pangkat 6 sama dengan 1/7 pangkat 2. Bagian D, 4 pangkat 3 per 4 pangkat 7 sama dengan 1/4 pangkat 4. Bagian E, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 1. Dan yang terakhir F, 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian tentukan hasil hitungnya. Jadi kita tentukan semua ini dengan cara memfaktorkan, kemudian kita tentukan hasil hitungnya. Hanya di sini nanti sedikit saya kaitkan dengan salah satu sifat bilangan berpangkat ya, yaitu sifat pembagian. Karena tujuan saya akan saya kaitkan nanti dengan hubungan antara bilangan berpangkat positif dan berpangkat negatif. Kira-kira hubungan apa yang terjadi antara keduanya ini. Kita lanjutkan. Penyelesaian. Bagian A tadi, 7 pangkat 6 per 7 pangkat 4. Kita harus membuktikan bahwa hasilnya sama dengan 7 pangkat 2. Kita lihat hasilnya. Di sini tadi seperti yang saya sudah jabarkan dari awal, bahwa saya akan menggunakan juga salah satu dari sifat bilangan berpangkat, yaitu dalam hal ini adalah sifat pembagian ya, yang ini. Jadi kalau A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Artinya jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan kalau dia dalam bentuk pembagian. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita masuk dengan faktor-faktor dulu ya. 7 pangkat 6 per 7 pangkat 4. Maka kita faktorkan menjadi 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ya, ini sudah 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per, ini juga 7 pangkat 4, kita faktorkan 7 kali 7 kali 7 kali 7. Sampai pada proses ini kita melakukan penyederhanaan. Nah, kita sederhanakan aja. Kita coret 4 buah yang 7.
Kenapa 4 buah? Supaya sederhana di bawah ini, karena ada 4 juga 7 di sini dikalikan secara berulang. Maka yang tersisa tinggal 2 lagi 7-nya, sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 2. Ya, jadi 7 kali 7 itu sama dengan 7 pangkat 2. Maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai 7 pangkat 2 ini dia. Jadi terbukti bahwa 7 pangkat 6 per 7 pangkat 4 hasilnya adalah 7 pangkat 2. Nah, sekarang kita menggunakan yang sifat pembagiannya. Kita coba lihat. Dengan menggunakan sifat pembagian. 7 pangkat 6 per 7 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 6 dikurang 4. Ini seperti ini ya. Maka hasilnya juga adalah 7 pangkat 2. Ya, jadi mereka sama, jadinya 7 dikali 7 sama dengan 49. Begitu juga di sini 7 kali 7 49. Nah, kenapa di sini kita menentukan hasil? Karena ingat kembali pertanyaan yang terakhir tadi. Ya, katanya kemudian tentukan hasilnya. Oke, mudah-mudahan untuk penyelesaian bagian A bisa difahami. Kita lanjut bagian B. 4 pangkat 7 per 4 pangkat 3. Maka sama juga, kita harus membuktikan apakah nilainya ini sama dengan 4 pangkat 4. Maka untuk menjawab bagian B, silakan berlatih menjawabnya sendiri ya, supaya lebih terampil lagi. Oke? Oke lah, kan matematika itu menyenangkan. Oke, kita lanjutkan. Bagian C. 7 pangkat 4 per 7 pangkat 6. Kita buktikan apakah hasilnya sama dengan 1/7 pangkat 2. Oke, kita masuk ke metode yang pertama dengan faktor-faktor. Sama juga dengan kasus terdahulu tadi, maka kita faktorkan menjadi 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 4 kali per 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 dan kali 7. Kita adakan penyederhanaan, maka ini dibagikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian lihat di bawahnya tinggal 2 lagi yang perkalian 7, sehingga menjadi 1 per 7 dikali 7. Akhirnya hasil akhirnya adalah 1 per 7 pangkat 2. Jadi yang 1 per 7 pangkat 2 ini sama hasilnya dengan 1 per 7 pangkat 2. Jadi terbukti bahwa 7 pangkat 4 per 7 pangkat 6 itu hasilnya adalah 1 per 7 pangkat 2. Sekarang kita lihat yang menggunakan sifat pembagian. 7 pangkat 4 per 7 pangkat 6 sama dengan 7 pangkat 4 dikurang 6. Hasilnya adalah 7 pangkat 2. Pertanyaannya, dari hasil yang diperoleh ini apakah sama nilainya 7 pangkat min 2 dengan 1/7 pangkat 2? Jawabannya iya. Karena bentuk lain dari 7 pangkat min 2 itu adalah 1 per 7 pangkat 2. Kenapa tadi saya munculkan ini? Supaya nanti muncul hubungan mereka antara bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Maka kita ambil kesimpulan bahwa 7 pangkat min 2 itu sama dengan 1/7 pangkat 2 sama dengan 1 per 7 dikali 7 sama dengan 1/49. Oke, mudah-mudahan sampai di pembuktian ini bisa dipahami ya. Bagian D. 4 pangkat 3 per 4 pangkat 7. Kira-kira apa hasilnya ya?
Kita coba lihat. Sama dengan 1/44. Artinya kita buktikan juga sama dengan yang tadi. Ya. Maka di sini silakan berlatih sendiri untuk menjawabnya. Kita ke soal bagian E. 5/3 per 5/3 sama dengan 1. Jadi kita buktikan apakah pembagian antara 5/3 ini dengan 5/3 menghasilkan 1. Nah, itu yang ditanyanya. Maka dengan faktor-faktor yang pertama, 5/3 per 5/3 hasilnya adalah 5 dikali 5 dikali 5 per 5 dikali 5 dikali 5. Maka kita adakan penyederhanaan. Iya, hasilnya adalah 1. Karena semua bilangan ini dibagikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 1. Sekarang kita masuk ke yang kedua dengan menggunakan sifat pembagian. 5/3 per 5/3 sama dengan 5/3 dikurang 3. Hasilnya adalah, iya benar sekali, 5/0. Pertanyaannya lagi, apakah 5/0 ini hasilnya sama dengan 1? Ya, jawabannya ya. Karena kenapa? Ingat kembali di pembahasan sebelumnya ada catatan penting yang mengatakan bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Mau sebesar apapun bilangan itu, misalnya 1000/0, maka hasilnya tetap 1. 100/0, maka hasilnya tetap 1. Yang penting apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Kemudian, kadang-kadang ada pertanyaan begini. Kapankah bilangan berpangkat itu menghasilkan 1? Jawabannya, ketika bilangan berpangkat itu memiliki basis sama dan memiliki pangkat sama, dan dioperasikan atau dihitung dengan menggunakan pembagian. Nah, maka nanti akan menghasilkan nilai 1. Ya, mudah-mudahan sampai di penjelasan ini bisa dipahami. Nah, tentu bagian F sama juga 3/4 per 3/4. Coba kamu buktikan sendiri apakah hasilnya sama dengan 1. Ya, jadi silakan berlatih sendiri ya. Oke. Kita masuk yang kedua. Bilangan dengan pangkat bulat negatif. Nah, di contoh penyelesaian sebelumnya tadi, ini saya tulis ulang kembali contoh yang tadi ya. Yang pertama dengan faktor-faktor, kemudian dengan menggunakan sifat pembagian yang kita sudah buktikan tadi di langkah sebelumnya. Oke, jadi hasilnya adalah 1/7 dikali 7 sama dengan 1/7/2. Oke, ini yang tanda panah menunjukkan bahwa yang 1/7/2 ini sama mereka ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan menggunakan sifat pembagian. Saya ulang lagi, ini adalah contoh soal yang kita sudah bahas tadi. Jadi di sini kenapa saya mengulang ini? Supaya membuktikan hubungan antara bilangan berpangkat bulat positif dengan berpangkat bulat negatif. Sehingga nanti kita bisa mendefinisikan, oh inilah cara penyelesaian dari bilangan berpangkat bulat negatif itu. Nah, jadi dari sini, dari kedua metode ini, baik dengan faktor-faktor maupun dengan menggunakan sifat pembagian, maka kita peroleh hubungan 7 pangkat min 2 itu hasilnya sama dengan
1/7 pangkat 2. Atau, ya ini atau. Nah perhatikan lagi polanya ya. Di sini dia pangkat negatif, ya 7 pangkat min 2. Maka nanti ketika dijadikan dia pangkat positif, hasilnya menjadi 1/7 pangkat 2. Tidak ada lagi tanda negatifnya. Maka sebaliknya, kalau misalnya ada 7 pangkat 2, maka hasilnya pasti yaitu iya benar sekali, 7 pangkat min 2. Ya, jadi coba ditelaah ini dulu ya. Di sini pangkatnya negatif, di sini pangkatnya positif. Hasilnya di sini semua positif, di sini yang 7-nya pangkatnya negatif. Maka dari sinilah kemudian diperoleh itu definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif. A pangkat min n sama dengan 1/A pangkatnya. Atau A pangkat n sama dengan 1/A pangkat min n. Nah, untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan bilangan berpangkat negatif, langsung saja kita ke contoh pertama. Soalnya, nyatakan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk pangkat bulat positif. Ingat ya, di sini kita tidak melakukan perhitungan, tapi hanya menyatakan bilangan-bilangan ke dalam bentuk pangkat bulat positif. Jadi kita tidak menghitung di sini. Kita perhatikan soal yang pertama. 3 pangkat min 2, bagian B, 2 dikali 5 pangkat min 3. Bagian C, A pangkat min 4. Bagian D, P pangkat min 2, Q pangkat 3. Nah, sedikit saya menjelaskan, yang bagian D itu sama dengan bagian B. Di sini terang-terangan dia menulis tanda kali. Kalau di sini langsung saja seperti ini penulisannya. Jadi sama-sama mereka adalah operasi perkalian. Bagian E, A pangkat 3, B pangkat min 2, C pangkat min 1 per P pangkat 2, Q pangkat min 1, R pangkat min 3. Langsung kita ke penyelesaian. Bagian A. Perhatikan yang bagian A ini. 3 pangkat min 2. Berarti bentuknya yang ini ya. A pangkat min N. Maka pasti jawabannya yang ini di sebelah. Jadi 3 pangkat min 2 hasilnya sama dengan, iya benar sekali, 1/3 pangkat 2. Mudah bukan? Iya mudah ya. Jadi tidak melakukan perhitungan ya. Kita hanya mengubah bentuk saja dari pangkat negatif menjadi pangkat positif mengikuti rumus. Kita masuk ke bagian B. 2 dikali 5 pangkat negatif 3. Pertanyaannya, yang mana yang perlu dirubah di sini? Iya, benar sekali. Yang dirubah adalah yang pangkat negatif, karena di sini dia sudah bilangan bulat berpangkat positif. Pangkatnya di sini ada 1 tapi tidak ditulis ya. Maka hasilnya sama dengan 2 dikali, iya benar sekali, yang 5 pangkat min 3-nya dirubah menjadi 1/5 pangkat 3. Kemudian yang 2 dikalikan terhadap 1. Ingat, ini adalah bilangan bulat, ini adalah pecahan. Maka bilangan bulat ini hanya boleh dikalikan terhadap pembilang, tidak ke bagian penyebut. Ya, mudah-mudahan diingat itu ya. Maka 2 dikali 1 hasilnya sama dengan 2/5 pangkat 3. Oke, stop sampai di sini saja karena tugas kita bukan menghitung, tapi hanya merubah bentuk dari yang negatif menjadi yang positif. Bagian C, kita lihat jawabannya. A pangkat min 4.
Jawabannya pasti 1 per A pangkat 4. Benar sekali. Bagian D, P pangkat min 2 Q pangkat 3. Maka hasilnya yang akan kita rubah di sini adalah yang P pangkat min 2 karena dia berpangkat negatif. Maka hasilnya menjadi 1 per P pangkat 2 Q pangkat 3. Maka sama dengan model yang ini tadi, yang satunya dikalikan terhadap Q pangkat 3 menjadi, iya benar sekali, Q pangkat 3 per P pangkat 2. Oke, mudah-mudahan sampai di langkah penyelesaian untuk soal bagian D itu bisa dipahami. Kita masuk ke penyelesaian bagian E. A pangkat 3 B pangkat min 2 C pangkat min 1 per P pangkat 2 Q pangkat min 1 R pangkat min 3. Oke, di sini sedikit dikombinasikan dari beberapa karakter. Ini biasanya sering-sering juga muncul di pembahasan soal UN ya. Jadi kita coba rubah bentuknya. Yang A pangkat 3-nya tetap. Yang kita rubah adalah yang B pangkat min 2. Iya, benar sekali, menjadi 1 per B pangkat 2. Yang C pangkat min 1 juga kita rubah menjadi 1 per C. Per, ini juga tetap P pangkat 2. 1 per Q. Kali 1 per R pangkat 3. Oke, mudah-mudahan sampai di langkah penjabaran ini bisa difahami ya. Nah, sekarang di sini ada bilangan bulat, di sini pecahan. Bilangan bulat, pecahan. Kemudian bentuk umumnya juga dia pecahan. Maka kita selesaikan bagian pembilang dulu. Maka A pangkat 3 dikali 1, kemudian dikalikan lagi dengan 1. Hasilnya adalah tetap, iya benar sekali, tetap A pangkat 3. Kemudian per, kita kalikan juga ini, B pangkat 2 kali C. Maka menjadi B pangkat 2 C. Per, ini per, sama juga, P pangkat 2 kali 1 tetap P pangkat 2 kali 1 lagi tetap P pangkat 2 per Q R pangkat 3 dikalikan. Oke, bisakah difahami itu? Ya, pasti bisa ya. Kita lanjutkan. Hasilnya kemudian ini adalah bagian pembilangnya. Saya ulang lagi, ini bagian pembilang. Yang ini di bawah adalah bagian penyebut. Tapi mereka ini, baik pembilang maupun penyebut, bentuk mereka adalah pecahan. Maka sampai di langkah ini tugas kita adalah mengkali silang. Maka yang saya tandai dengan kotak warna merah itu bentuknya tetap. Maka tinggal kita turunkan saja. A pangkat 3 per B pangkat 2 kali C. Baru dikalikan. Nah, yang bagian penyebutnya, ini mereka bertukar tempat. Yang pembilangnya jadi penyebut, yang penyebutnya jadi pembilang. Sehingga ditulis menjadi Q R pangkat 3 per P pangkat 2. Maka hasil akhirnya adalah, ini yang A pangkat 3 dikalikan dengan QR pangkat 3. Maka menjadi A kali QR pangkat 3 per, sama juga dengan ini, B kuadrat C P kuadrat. Oke, mudah-mudahan sampai di langkah ini bisa difahami. Mudah bukan? Ya, mudah. Matematika itu menyenangkan.
Oke, kita lanjutkan contoh yang bagian kedua. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk pangkat bulat positif. Masih sama juga pertanyaannya, hanya mungkin bentuk soalnya yang sedikit bervariasi ya. Sengaja di sini saya buat contoh-contoh yang bervariasi supaya nanti ketika ada soal yang sama yang memang berkaitan dengan ini tidak merasa terkejut lagi untuk mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan. P tambah Q pangkat min 2. Bagian B. M kurang N pangkat min 4. Bagian C. P pangkat min 3 tambah 3Q pangkat min 2. Bagian D. M pangkat min 2 kurang 2N pangkat min 1. Kita langsung ke penyelesaian. Bagian A. Perhatikan bahwa P ditambah Q pangkat min 2 ini mereka dibatasi oleh tanda kurung. Maka pangkat yang di luar ini itu berlaku untuk dua item ini di dalam. Jadi P ini pangkatnya adalah min 2, Q juga pangkatnya adalah min 2. Jadi sehingga menjadi, nah ini saya sudah kasih tanda di sini, P pangkat min 2 ditambah Q pangkat min 2. Maka setelah sampai di langkah ini tugas kita tinggal merubah bentuk ke bentuk positif menjadi seper P pangkat 2 ditambah seper Q pangkat 2. Oke, sampai di sini saja. Ini tidak bisa dijumlahkan secara langsung. Karena kenapa mereka berbeda penyebut. Kemudian tugas kita di sini hanya merubah bentuk saja, tidak menentukan hasil. Kalau semisal juga kita disuruh untuk menentukan hasil, maka dengan perbedaan penyebut kita akan cari yang namanya KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil sebagai penyebut baru. Nah, bagian B. Nah, bagian B, M dikurang N, ini sama-sama juga dalam kurung pangkat minus 4. Saya kira ini bisa kamu selesaikan. Yang menjadi perbedaannya hanya masalah tanda saja ya. Di sini dia positif, di sini negatif. Jadi silakanlah nanti berlatih menyelesaikan yang bagian B. Kita masuk ke bagian C. P pangkat min 3 ditambah 3Q pangkat min 2. Maka hasilnya ini kita rubah menjadi positif seper P pangkat 3 ditambah, nah ini kita rubah juga, yang 3-nya tetap 3 kali, ya benar sekali, seper Q pangkat 2. Maka yang 3 nanti kita kalikan terhadap pembilang 1, maka menjadi 1 per P pangkat 3 ditambah 3 per Q pangkat 2. Bagian D. M pangkat min 2 dikurang 2N pangkat min 1. Ya, ini hanya membedakan tanda saja. Silakan dikerjakan sendiri ya, supaya lebih terampil lagi masalah mengoperasikan bilangan berpangkat negatif. Mudah-mudahan untuk dua contoh soal ini dengan variasi soal yang berbeda-beda bisa dipahami. Supaya lebih mantap, kita lanjutkan lagi ke contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ketiga. Ini kita sudah mulai menghitung ya, makanya disimak dengan baik. Hitunglah bagian A, 3 pangkat min 3. Bagian B, 5 per 2 pangkat min 2. Bagian C, 4 pangkat min 2. Dan bagian D, kita lihat langsung penyelesaiannya.
Bagian A, 3 pangkat min 3. Maka tentu sesuai dengan rumus kita rubah menjadi 1 per, iya benar sekali, 3 pangkat 3. Ini pangkatnya di sini negatif, maka di sini menjadi positif, tapi diawali dengan 1 per. Maka tinggal kita jabarkan, karena kenapa di sini dia menuntut kita menghitung hasil ya. Menjadi sama dengan 1 per. Kira-kira berapa hasilnya ya? Iya, benar sekali. Hasilnya adalah 27. Dari mana yang 27? Ini kan 3 pangkat 3, berarti 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Oke? Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Bagian B, 5 per 2 pangkat min 2. Kita selesaikan menjadi 5 kali 1 per 2 pangkat min 2. Maka hasilnya sama dengan yang 5-nya tetap. Kemudian yang 1 per 2 pangkat min 2 kita jadikan dia pangkat positif menjadi 2 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 5 dikali 4. Hasil akhirnya adalah, iya benar sekali, 20. Oke, mudah-mudahan sampai di contoh yang ketiga ini untuk penyelesaian bagian A dan B itu juga bisa dipahami. Ya, besar harapan saya supaya cara-cara penyelesaian ini diulang-ulang kembali, apalagi dengan ada soal-soal tertentu yang tidak ikut saya jawab, tapi itu bisa kamu berlatih menyelesaikannya. Oke, kita lihat jawaban yang bagian C. Jawabannya adalah ya, titik, titik, titik. Bagian D, 7 per 2 pangkat min 3. Sama dengan jawabannya lagi apa ya? Sama saja juga. Maka bagian C dan bagian D silakan berlatih sendiri menjawabnya. Oke? Oke. Yel-yel kita matematika menyenangkan. Maka pada pertemuan ini sampai di sini saya akhiri. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya masalah sifat-sifat bilangan berpangkat rasional. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diikuti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.